warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang terhormat keluarga muwafaq Shalah Al-Muttaqin, Bapak Haji Ahmad, Bapak Haji Jilan, Haji Main, dan seluruh keluarga muwafaq, Allah ampuni dosanya, sadaqin, Allah jadikan qaul fitriyat dan jannah. Yang terhormat Ibu Halimah selaku ketua beserta Ibu Bidang, para pengurus, Ustazah Dika, Namawan, Ustazah Suani, Ustazah Jida, dan para orang tua, Ustazah Itama, Ustazah Sapna, Ibu RT, Ibu RW, Ustazah Dunia Prestasi, semua yang hadir, mudah-mudahan kita dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca Al-Quran suratul Fatihah. Kita doakan ibu, bapak, nenek, kakek, kerabat, sahabat, alim ulama dan guru-guru kita, orang-orang yang mewasiatkan kebaikan kepada kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak-anak kita yang ingin menuntut ilmu di tingkatan sekolah masing-masing, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Yang mau mulai kuliah, mudah-mudahan fakultasnya sesuai dengan apa yang dituju dan telah menjadi orang yang memberikan kebaikan dan manfaat sebanyak-banyaknya. Keluarga kita yang kurang sehat, Allah berikan sehat. Yang berangkat haji, mudah-mudahan pulang bawa yang mabrur. Yang belum pernah, Allah sedang menyebut rahmat. Yang sudah pernah, Allah izinkan untuk kembali wukuf di padang Arafah. Dan mudah-mudahan ketika wafat lidah kita masih basah menyebut nama Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una Zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi zidna ilma. Warzuqna fahma. Alhidna sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu. Kita lanjutkan pembacaan Al-Quran surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumul Lata wal Uzza. Wa manatas salisatal ukhra. Wa manatas salisatal ukhra. Alahumul zakaru walahul unsa. Tilka idzan qismatun bisa. In hiya illa asma'an sammaytum
ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus Silakan artikan siapa aja boleh. Yang bulan kemarin udah nggak usah. Sekarang yang belum aja. Ayo, siapa yang perhatiin? Kan ada artinya tuh. Mana siapa? Wajib. Nggak usah sekarang, nggak usah begini. Iya. Oh. Bismillah. Aku lindung. Aku lindung dari 19. Apakah patut? Ayat 19. Kelihatan ya. Jangan, nggak usah. Jangan. Ayo jamaah aja yang baca. Lindung. 19. Aku berlindung. Aku berlindung kepada Allah dari gerak syaitan yang tertipu. Maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Allah dan Al-Uzza dan mana yang kemudian sebagai anak Tuhan Allah. Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Belum selesai. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sudah Allah menunjukkan bagi orang yang dikehendaki dan diridainya. Maha benar Allah. Makasih Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Ini hamzahnya hamzah istifham. Maka apakah patut kamu menjadikan Al-Lata wal Uzza wa Manat as-salisatal ukhra dan Manat yang ketiga yang lain? Ini Tuhan yang mereka sembah oleh orang-orang kafir Quraisy pada zaman jahiliyah. Manat, Lata dan Uzza. Kita lihat apa kata para mufassir, Manat itu apa, sepatunya seperti apa, ntar kita lihat. Alakumuz zakaru, ini hamzahnya istifham lagi. Alakumuz zakaru, apakah pantas kamu yang laki-laki untuknya yang perempuan? Maksudnya yang laki-laki Tuhan untukmu, yang perempuan Tuhan untuk Allah. Apa pantas anggap begitu? Ya karena bagi orang musyrik
Allah itu punya anak perempuan namanya malaikat. Nabi Isa dianggap Tuhan, yaitu oleh orang-orang Nasrani. Uzza, apa itu Uzair, dianggap Tuhan, dianggap anaknya Allah bagi orang-orang Yahudi. Disebut Isa Ruhullah kata kita. Kalau kata dia Isa ibnullah, anak laki-lakinya Allah. Padahal Allah tidak punya anak laki-laki atau tidak punya anak perempuan. Kata orang-orang musyrik, Allah punya anak perempuan, yaitu malah malaikat. Nah, Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau Allah beranak, Allah cuti kan? Maha suci Allah dari semua itu. Dan itu bukannya Allah, tapi ciptaan Allah. Kalau Allah tidak pernah beranak, tidak pernah diberanakan, tidak pernah membutuhkan yang lain. Tilka idzan qismatun dhiza. Yang demikian itu adalah pembagian yang tidak adil. In hiya, jika ia adalah illa asma'an, kecuali nama-nama sama itu muha yang mereka berikan nama. Mereka yang berikan nama Manat, mereka yang dinamakan Uzza, mereka yang dinamakan Lata. Itu hanya sebuah nama yang mereka berikan. Antum wa aba'ukum, olehmu dan oleh nenek moyangmu. Anzalallahu biha min sultan, tidaklah Allah turunkan dengannya kecuali dengan kekuasaan. Iyat tabiuna, jika mereka mengikuti apa yang mereka ikuti itu illazon, hanya sebuah sangka-sangka wa ma tahwal anfus, dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Wala berja'ahu, dan sungguh telah datang kepada mereka min rabbihim, dari Tuhan mereka al-huda, betul, atau lil insani, bagi manusia, apa-apa tamanna, yang dia angan-angan, ya Allah, dan dia redho ini. Kita lihat ibu-ibu, siapa itu Lata? Lata itu nama sebuah batu besar yang bernama Al-Lata atau putih. Di atas batu itu diukir gambar sebuah rumah. Al-Lata terletak di daerah Taif. Rumah itu dipasangi tabir dan di sekelilingnya ada teras yang diagung-agungkan oleh orang Taif, kabilah Sakif. Jadi oleh kabilah Sakif, patung Lata itu adalah sesembahan kebesaran terbuat dari batu besar yang diukir. Ya, kalau itu apa namanya patung? Yaitu patung yang disembah oleh mereka. Maka kalau diartikan secara bahasa, ilah itu sesembahan. Ilah itu sesembahan. Yang disembah itu apa aja bisa. Jabatan bisa disembah, kekayaan bisa disembah, patung bisa disembah. Maka kita falsafah kita la ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Jadi yang wajib disembah cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Ibnu Jarir, Uzza berasal dari kata aziz. Al-Uzza adalah sebuah pohon yang di atasnya ada sebuah bangunan dan bertirai bertempat di Nakhlah. Nakhlah itu di mana? Terletak satu daerah yang terletak antara Mekah dan Taif. Orang-orang Quraisy mengagungkan pohon itu. Ketika masih musyrik berkata pada waktu peperangan Uhud bahwa mereka yang mempunyai Uzza sedangkan yang lain tidak. Kata Abu Sufyan, Uzza itu Tuhan kami, bukan Tuhan kalian. Jadi ini yang punya orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, yang ada di Taif, itu semuanya menyembah patung berhala.
dan patung-patung itu terbuat dari batu yang diukir diletakkan di atas. Adapun Manat adalah sebuah batu besar, adalah sebuah batu besar yang terletak di Musallah dekat Qadid antara Mekah dan Madinah. Jadi ya diputar-putar semuanya. Daerahnya namanya, mereka memulai dari Manat sampai ke Ka'bah. Jadi nanti Bu, itu patung Manat, patung Uzza, patung Lata ditaruh di rukun-rukun di pojokan-pojokan Ka'bah. Kemudian mereka tawaf di sekeliling itu. Nah, kalau kelompok Abu Sufyan sampai di patung Uzza mereka berhenti, mereka minta-minta. Kabilah yang lain sampai di patung Manat mereka berhenti. Begitu Bu, kalau kita kan putar semua putaran karena Allah nggak bertempat. Allah tidak bertempat. Di mana adanya? Allah a'lam. Karena Allah tidak punya tempat. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi semua patung-patung itu mereka letakkan di Ka'bah, sudut-sudut Ka'bah, untuk mereka meminta-minta ketika mereka mengelilingi Ka'bah. Uzza itu yang punya orang-orang yang berurusan dengan Abu Sufyan. Masalah dekat Qadid antara Mekah dan Madinah. Adapun kabilah Khuza'ah, Anas dan Khazraj mengagungkan Manat. Ketika melakukan ibadahnya, Manat disimpan di sekitar Ka'bah. Manat sebagai anak perempuan Allah. Jadi patung Manat itu dijadikan seperti anak perempuan Allah. Kemudian Manat sebagai anak perempuan Allah, apakah kalian menganggap bahwa Allah itu punya anak laki-laki dan punya anak perempuan? Allah itu tidak punya anak laki-laki dan tidak punya anak perempuan. Sedangkan memilih anak laki-laki untuk dirimu sendiri, padahal kamu tahu bahwa anak perempuan itu kurang, sedangkan laki-laki itu sempurna keinginannya. Tapi kalau sudah senang, susah juga dilarangnya. Tilka idzan ismatun diza, yang seperti itu adalah pembagian yang sewenang-wenang dan tidak adil, pembagian yang kurang dan tidak sempurna. Kata para mufassir Departemen Agama bahwa meskipun orang-orang musyrik mendengar tanda-tanda kebesaran Allah, mereka masih saja mempersekutukan dengan Manat, Lata dan Uzza, sehingga orang-orang musyrik itu tidak menggunakan akal sehat. Jadi mereka hanya mengikuti kebiasaan nenek moyang, memaksakan untuk mereka percaya kepada Allah. Maka tugas para nabi, wa ma alaina illal balagh. Tidaklah kami hanya seorang penyampai risalah dari Allah. Adapun nerima atau tidak nerima tergantung hidayah yang Allah berikan kepada dia. Dan hidayah itu tidak serta-merta akan sampai kepada orang, tapi harus ada upaya. Apa upayanya? Satu, gunakan akal yang sehat. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, mohon kepada Allah agar dapat bimbingan. Karena hidayah mutlak milik Allah. Coba lihat peristiwa Abi Thalib ketika akan wafat. Nabi berusaha supaya Abu Thalib mengatakan syahadat, tapi Abu Thalib menolak, tidak mau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Nabi berusaha semaksimal mungkin, dibuka bajunya Abu Thalib, dijiratin semua badannya, biar nanti api lalu kepada ludahnya Nabi Muhammad, biar nggak disentuh api. Akhirnya apa yang terjadi? Tetap aja nanti dia akan dijilat oleh api neraka melalui kuku. Yang terakhir kami minta sama Allah, ya Allah, Engkau tahu paman saya itu memang nggak dapat
hidayah. Tapi kan dia banyak berjuang untuk saya, membantu saya, pasang badan untuk keselamatan saya. Turun Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak akan pernah mampu memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai sekalipun. Hidayah milik aku. Itu yang namanya hak prerogatif Allah. Gak bisa diganggu gugat. Kata Allah enggak, ya enggak. Akhirnya jalan terakhir nanti setelah ada perhitungan, Abu Thalib minta diringankan siksanya oleh Allah. Wahai Allah, ringankanlah siksa pamanku. Aku gak tega kalau dia harus mendapat siksa. Allah bilang, wahai malaikat, angkat Abu Thalib. Kalau di pinggiran, tapi pakaiin sepatu dari neraka. Gimana sakitnya? Sepatu dari besi dari neraka, apa kagak sampai sini tuh? Itu siksa yang paling ringan dialami oleh Abu Thalib atas dasar syafaat Rasulullah. Karena dia banyak berjasa kepada Islam. Tapi yang bisa menyelamatkan kita dari azab itu bukan cuma jasa, tapi iman. Makanya bersyukur kita sampai sekarang masih dalam iman yang baik. Tugas kita memelihara iman itu, jangan sampai lepas, jangan sampai copot dari keadaan apapun. Yang lain boleh hilang, iman nggak boleh, karena dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Walaupun kita harus disiksa dulu, pada akhirnya kalau iman masih ada, walaupun seberat biji salib, ada harapan untuk selamat. Amin. Malaikat tidak dapat memberi syafaat apapun dan kepada siapapun kecuali dengan izin Allah dan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah serta diridhoinya. Walaupun malaikat itu makhluk yang paling dekat kepadanya, apalagi berhala yang hanya benda mati, tentu tidak akan dapat menjadi wasilah penyelamatan para penyembahnya. Malaikat saja Al-Muqarrabun yang dekat dengan Allah, yang tidak pernah sekejap mata pun bermaksiat kepada Allah, ketika di hari itu tidak bisa memberikan keringanan. Apalagi berhala yang memang mereka bikin sendiri. Jadi pada dasarnya pada hari kiamat itu jangan berharap dapat pertolongan dari siapa-siapa. Siapin aja dari sekarang. Amal soleh yang benar sesuai dengan aturan yang ada. Iman jangan sampai bercampur dengan syirik. Hatinya bersihkan dari iri dengki dan suuzon, sehingga jalan kita lurus. Jadi olah aja hati kita. Usahakan tidak suuzon, usahakan tidak hasad. Ikhlas saja, terima apa yang Allah berikan sama kita. Jangan iri sama kiri kanan, nasib beda-beda. Lagi kalau ngiri-ngiri puyeng, agak bisa tidur, kepala jadi sakit, pindah enggak itu punya dia, pusing iya. Tapi itu penyakit bukan? Penyakit hati bisa ditekan, jangan diperturutkan. Saya punya, ibu juga punya, cuman bisa dikelola apa enggak? Kalau kita bisa dikelola, ditekan sedemikian rupa, begitu nongol pengen mirip, apaan sih gue mirip? Walaupun gue mirip juga agak pindah kali punya dia. Jadi nasihatinnya kayak gitu. Ngapain sih gue nyangka dia kalau benar, kalau salah bikin musuh aja. Nasihatin aja diri sendiri. Bagaimana bisa nasihatin diri sendiri? Ya harus punya ilmu. Ilmunya cari. Mengelola hati itu nggak mudah. Makanya kata Rasul apa? Alam bil jasadi mudghah, idza sholahat sholaha sa'iru jasadi, wa idza fasada sa'iru jasadi. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam dirimu ada segumpal darah. Apabila dia bagus, semua mulutnya bagus, matanya bagus, kupingnya bagus, perutnya bagus, kakinya bagus.
Tapi kalau dianya jelek, mulutnya sumpah serapah, matanya demen ngelirik-lirik yang haram, perutnya doyan sama yang syubhat dan yang haram, tangannya tidak dipelihara dari hak orang lain, kakinya hobi melanggar tempat maksiat. Siapa itu yang mengendalikan? Hati. Yang mengendalikan hati. Makanya Nabi ngajarin sama kita, karena hati ini bolak-baliknya cepat banget. Cepat dia mundar-mandir, entar baik, entar jelek, entar baik, entar jelek. Namanya kolom. Artinya kolom itu bolak-balik, mundar-mandirnya per detik atau per skor. Wallahu a'lam. Makanya Nabi ngajarin, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, yang suka membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu, dalam taat kepadamu. Amin. Ya Rabbal alamin. Karena hati ini penentu, dinamo, dia penggerak. Pelihara dia dengan baik. Nah, supaya hati kita baik, asupan makanannya harus halal. Karena nanti makanan yang halal itu akan berpengaruh kepada positif. Tapi makanan yang haram berpengaruh kepada negatif. Hati-hati ibu juga kasih makan sama anak-anak. Jangan cuma gizi diperhatikan, jangan cuma protein diperhatikan. Halal nggak? Cari uang ya tanya. Masuklah judi online. Ya Allah Bu, itu DPR 1000 orang DPR terlibat judi online. Jadi Indonesia ini sekarang berdarurat judi online. Judi online itu saudara dengan pinjol. Karena kalau dia udah kehabisan uang dia pinjam. Hati-hati Bu, hati-hati. Itu waktu catatan demokrasi di salah satu stasiun TV swasta malam-malam, ada yang wawancara ibu-ibu, dia terjerat judi online dari tahun 17. Berapa? Dan dia mainin dikit-dikit tuh 5.000. Tapi udah candu. Kalau nggak ngutik-ngutik penasaran. Ada berapa akun yang dia mainin? Makanya judi itu biangnya Bu. Biar kejahatan itu setelah Homer judi, itu biar kejahatan. Hati-hati, ibu-ibu yang pada pinter main itu medsos, hati-hati, nyolek-nyoleknya jangan salah. Kalau salah nyolek aja, sengaja sama dia menangin dulu. Itu permainan bandar itu. Mainin nanti menangin dulu, kan penasaran tuh, digedein, kalah lagi, gedein lagi, kalah lagi. Udah berapa kali kalah tapi bosan menangin lagi. Itu permainan dan ini Bu, judi ini bukan sekarang aja, dari zaman Rasulullah SAW diutus jadi Rasul, orang jahiliyah udah hobi judi. Ini penyakit lama, penyakit wah dan zaman purba ada. Kita aja sih punya iman ya, tapi lingkungan juga hati-hati. Itu yang tekun-tekun banget mainin HP, tentunya lagi judi. Ya kan orang ada kode-kodenya, kita kagak paham. Udah nggak usah paham banyak-banyaknya. Ada aplikasinya, ada akunnya. Udah nggak usah paham aja dah. Orang baru paham WA aja WA mulu, apalagi bahan macam-macam. Kalau usah banyak-banyak pahamnya, tapi gapteknya jangan keterlaluan juga, supaya nggak tertipu. Kalau saya ini termasuk ustazah yang paling bodoh dalam hal medsos. Paling bodoh agak mau belajar, belakang takut pleset, salah buat. Ada punya telepon saya. Nomor teleponnya juga cepat cuma untuk sekretaris, untuk karyawan, untuk rekanan bisnis, pesan kasur, pesan lemari, pesan pasir, nah itu ada semua. Pesan pasir, pesan lemari, pesan kasur,
Iya, masalah bangun dan seragam. Itu ya kayak gitu-gitu aja. TU, sanawiyah, SMA, kepala sekolah, pembina, itu deh. Kagak pakai gitu-gitu, udah ada namanya, klik, nongol. Kagak sampai WA, dengar suaranya ada nggak tuh? WA, ini hijau kok kagak dibaca ya? Ada kali ini sama si Hasbi. Enggak itu, ibu kalau mau urusan sama saya, sama Hasbi sama Lilian, dia lupa, udah nggak ada sampai. Pernah begitu? Sering, sering, susah. Terus saya nggak tahu tuh, nggak dibalas sebetulnya mau Bang Hasbi. Ya udah, dia banyak kerjaan ini. Dan saya nggak izinin dia ngangkat telepon kalau dia lagi mikir. Takut bahaya. Udah jangan diangkat, biar aja. Kalau penting ntar juga dia masuk lagi. Kasih ini. Untuk dengan nyanyian itu. Itu dengerin musik itu. Kalau salah gimana kita gak dengar. Kata dia udah amat ngomong apa dia. Kayak jauh dia. Suami saya itu udah jalan 19 tahun. Kalau mau dulu cuma 7 tahun. Ini 19. Dari punya anak satu. Sekarang punya cucu. Alhamdulillah. Jadi Manat, Lata dan Uzza dibikin dari batu dan diukir, ditaruh di atas pohon, kemudian disembah. Ada yang antara Taif dengan Mekah, ada yang antara Taif dengan Madinah. Dan ini sesembahan orang kafir Quraisy. Kemudian mereka letakkan di sekitar Ka'bah. Nanti setiap mereka tawaf berhenti di sudut Ka'bah yang ada Tuhan mereka. Dan mereka mengatakan patung laki-laki itu milik mereka, Tuhan laki-laki milik mereka, Tuhan perempuan milik Allah. Kata Allah, apakah pantas Allah mempunyai Tuhan sesembahan, sedangkan Dia adalah pencipta? Maka mereka mengatakan tanpa alasan, tanpa dasar, tanpa menggunakan akal pikiran yang sehat, tapi semata-mata mengikuti hawa nafsu, dan Tuhan mereka nanti di akhirat tidak beri manfaat apapun dan tidak memberi darurat apapun. Mereka celaka karena keyakinan masing-masing yang salah tanpa adanya hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul azim. Mohon maaf ibu kalau ada kata salah. Kemarin pada motong korban, alhamdulillah. Yang memotong alhamdulillah, yang belum nggak usah nazar, jadi berat. Puasanya dapat berapa hari? 2 hari atau 1 hari? Sama saya 2 hari. Tarwiyah Arafah. Baca takbirnya, takbir mutlak baca nggak? Ya, kalau takbir mutlak sebetulnya di tanggal 1 sampai malam takbiran, tapi kita cuma malam takbiran. Kemudian takbir muqayyad, nah ini masih ragu. Takbir muqayyad itu dibacanya habis sholat waktu mulai tanggal 10 Zuhur sampai tanggal 13 dari tasyrik asar. Karena udah lewat nggak usah terangin, asal tahu aja. Jadi ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Dan hewan korban yang kita motong yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi takwa ketundukan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang memotong hewan korban, dia boleh dia makan dagingnya, tapi sunnahnya minta hati. Kalau hatinya kedikitan, ya udah minta paha gitu. Bikin apa itu? Kalau saya keras katanya bumbunya apa, terserah ibu doyan atau enggak. Yang sakit darah tinggi boleh nggak makan? Boleh, Rasulullah makan. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu kebiasaan baik itu, ibadah itu akan kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah yang lain, datangnya harian. Karena kalau itu tahunan,
Kalau harian mana? Qobliyah ba'diyah harian, sholat tahajud harian, sholat witir harian, sholat duha, baca Quran, zikir, sedekah. Terusin aja. Kalau nungguin tahunan kelamaan, belum tentu kita hidup lagi tahun besok. Yang harian aja terusin. Yang biasanya sholat terlambat sekarang cepetin. Yang biasanya nggak qobliyah ba'diyah sekarang pakai. Yang biasanya sholat tahajud seminggu sekali sekarang seminggu 2 kali. Terus aja. Itu celengan kita ibu, itu yang akan menyelamatkan kita. Kalau kita ngikutin malas, nggak ada keuntungan besok di akhirat. Anak yang kita urusin repot banget, kagak belain. Dunia yang kita kumpulin pas kaya mati. Ya Allah, sampai bawa belum lupa ngaji, lupa segala macam, lupa. Pas jadi orang kaya, rumah baru jadi, mobil baru beli, mati. Harus ingat itu kayak gitu kok. Harus ingat. Oh iya, ngapain gua mati-matian? Gua menikmatin apa yang haram dihalalin. Jangan, nggak boleh. Boleh kerja tapi jangan ninggalin kewajiban kepada Allah. Boleh jadi orang kaya tapi jangan dijadikan kesombongan. Boleh jadi orang sukses tapi jangan zolim. Nah, haram Islam jadi orang kaya nggak? Tapi pakai ke tempat yang baik. Nah, kalau Islam miskin semua, siapa yang bikin musola? Siapa yang bikin madrasah? Siapa yang mau bikin masjid? Siapa yang ngurusin orang miskin? Boleh kaya, tapi jangan beli. Jangan kaya kok. Wallahu a'lam bishawab. Dan manfaat. Dan besok masih terusin surah An-Najm. Najmun apa artinya Najmun? Bintang. Kalau nujum, bintang. Najmun mufrad, 1 bintang. Nujum banyak bintang. Ada bintang Kejora, ada bintang Saturnus, ada bintang macam apa, Aries. Nah itu mah bintang kelahiran. Maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.